Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafruddin Juri dari kelas TI 3C, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah topik perkembangan teknologi dalam sektor keuangan di Indonesia. Hal ini untuk memenuhi syarat atau memenuhi tugas atau ujian tengah semester untuk semester ganjil ini. Langsung saja untuk pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua mengenai perkembangan teknologi beberapa tahap sebelumnya ini. Kemudian yang ketiga ada ekonomi digital. Nantinya apa itu ekonomi digital, bagaimana perkembangan untuk ekonomi digital. Kemudian yang keempat ada lebih spesifik ke sektor keuangan. Nantinya teknologi apa saja yang sudah dikembangkan atau sudah dijalankan di Indonesia dalam sektor keuangan. Yang pertama mengenai pendahuluan. Di mana pada revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Di mana bukti dari kehadiran industri 4.0 ini adalah sebuah perkembangan industri yang tidak dapat terlepas dari sebuah perkembangan teknologi. Nah, itu salah satu bukti bahwa revolusi industri 4.0 ini ada seperti itu. Kemudian selain itu juga ada banyak sebuah aplikasi yang memang sudah diluncurkan atau sudah dijalankan Indonesia. Nah, ini aplikasi digital sebagai alat pembayaran contohnya. Nah, itu apa? Merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan di era ekonomi digital ini. Tapi selain itu, tidak hanya sistem pembayaran saja, tapi ada aplikasi-aplikasi digital yang lain yang berkaitan dengan sistem pembiayaan. Nah, itu juga sudah mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga sebagai salah satu bukti bahwa memang perkembangan teknologi ini terus berkembang setiap tahunnya atau setiap eranya. Nah, masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini awalnya itu muncul dari revolusi industri 3.0. Nah, sebelumnya itu revolusi industri 2.0 itu masih belum menggunakan teknologi digital. Proses revolusi industri ini jika dikaji dari sudut pandang seorang sosiolog Inggris yang bernama David Harvey, merupakan sebuah proses pemampatan ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap 3.0. Nah, pada tahap 3.0 ini apa? Contohnya yaitu mengenai revolusi digital, di mana waktu dan ruang itu tidak lagi berjarak. Itu menurut David Harvey, seorang sosiolog Inggris. Sedangkan pada tahap revolusi industri sebelumnya, yaitu pada tahap revolusi kedua ya, revolusi 2.0, di situ menghadirkan sebuah teknologi mesin yang dapat menyalakan sebuah mobil atau kendaraan yang lainnya. Nah, di situ membuat waktu dan jarak semakin dekat pada waktu revolusi 2.0. Maka dari itu, untuk pengembangan revolusi 3.0 itu menyatukan keduanya. Nah, era digital sekarang itu mengusung sisi kekinian yaitu real time, yang dimana itu dihasilkan dari menyatukan sebuah revolusi-revolusi sebelumnya, menjadikan revolusi 3.0. Tapi tidak berhenti pada revolusi industri 3.0 aja, tapi semakin berkembang sampai munculnya revolusi baru industri, yaitu dengan generasi 4.0. Di mana manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Nah, ini ditandai dengan hadirnya beberapa teknologi seperti Internet of Things, kemudian ada Big Data, kemudian ada Artificial Intelligence, kemudian ada Human Machine Interface, kemudian ada robotik, sensor teknologi, dan 3D printing teknologi. Nah,
Itu semua yaitu telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Itu karena apa? Karena memang dengan generasi 4.0 ini, semua kebutuhan perusahaan-perusahaan itu sudah ditangani oleh hadirnya beberapa teknologi yang baru ini. Jadi beberapa perusahaan memang cukup merasakan bagaimana dampaknya dari industri 4.0 ini. Ini adalah tren teknologi atau perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Menurut data ini perkembangannya bisa sampai 2022 itu. Ini terus berkembang, bisa jadi nanti munculnya revolusi baru akan memunculkan juga teknologi baru lagi. Seperti yang dari awal 20% ini, yaitu aerial underwater robot, kemudian berkembang lagi menjadi digital trade dan yang lain-lain sampai di sekarang itu di user analytic, di data analytic. Itu yang paling puncak. Di bawah situ juga ada Internet of Things, di mana dulunya juga sampai sekarang sih masih tetap berkembang. Internet of Things, machine learning, cloud computing, dan yang lain. Apalagi di sosial media sekarang, itu juga ada augmented and virtual reality. Nah, dari perkembangan teknologi itu muncullah ekonomi digital di Indonesia, yaitu ekonomi digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Tapsot pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen. Nah, di situ juga bisa meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, bisa memproses sebuah informasi, dan juga bisa mengatur kapasitas sebuah informasi itu seperti apa. Nah, itu bisa ditandai dengan komponen ekonomi yang berhasil. Komponen ekonomi digital yang berhasil ini seperti industri TIK, ataupun bisa aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa, dan yang lainnya. Dan menurut penemu yang lain, yaitu Zimmerman, yaitu sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Nah, dari perkembangan tersebut, ekonomi digital itu bisa berpengaruh pada sektor keuangan pada intinya. Nah, contohnya seperti apa yang berdampak pada sektor keuangan? Nah, ini adalah contoh dari perkembangan teknologi dalam sektor keuangan, seperti perbankan. Nah, sekarang itu menjadi salah satu industri yang sudah mengandalkan TIK untuk pelayanan kepada para nasabahnya. Itu salah satu bukti bahwa teknologi bisa dihubungkan dengan sektor keuangan di Indonesia dan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Kemudian ada juga di sini saya memberikan contoh 3 layanan yang sudah berhubungan dengan keuangan. Ada layanan SMS banking, ada mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Jadi intinya dalam segi payment, dalam segi pembayaran, segi apa itu sudah dikombinasikan dengan sebuah teknologi. Kemudian seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri fintech menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan keuangan. Seperti apa perkembangan industri fintech itu? Seperti ada aplikasi pembayaran, ada aplikasi perbankan, ada aplikasi perasuransian. Itu sebagai ketiga contoh dari perkembangan teknologi fintech dalam segi keuangan di Indonesia. Pastinya dari ketiga ini pasti ada sektor-sektor lain atau bidang-bidang lain dalam segi keuangan. Sini saya cuma mengambil beberapa contoh, yaitu pembayaran, perbankan, dan perasuransian. Baik, jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai perkembangan teknologi dalam bidang atau sektor keuangan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.